atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab Kau Raja mulia di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup membalikkan keadaan kami. Engkau Allah yang sanggup membela kami. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarik kami jatuh, tetapi kami percaya Engkau Allah yang membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Mari bersama-sama kita pelajari pujian ini. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami imani pujian ini Tuhan. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Katakan di dalam
dalam segala janjinya, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Oh, meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang katakan meskipun. Kami imani pujian ini Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Ku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, mari katakan meskipun, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan pujian ini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya serahkan banyak sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah komitmen kami, pernyataan kami di hadapan Tuhan. Ketika kami menjejakkan kaki kami di minggu pertama daripada bulan April, bahwa kami kuat di tengah pergumulan dan persoalan kami untuk tetap ikut Yesus sampai akhir hidup kami. Tidak menyangkal Yesus, tidak berhenti di dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus, kami hendak bersyukur karena Engkau mau mati bagi kami, menderita bagi kami. Bahkan maut telah dikalahkan, yang membuat seharusnya roh kami menyala-nyala dan ikut Yesus sampai akhir. Yang membuat seharusnya iman kami, doa kami, semangat kami menyala-nyala sampai akhir hidup kami. Pada saat ini kami mohon Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami, melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kami sampai dengan pada hari ini. Bagaimana Allah berkarya di dalam gereja-Mu di tempat ini. Bagaimana Allah berkarya bagi bangsa dan negara kami. Bagaimana Tuhan meluputkan kami dari segala hal. Tuhan Yesus, pulihkan komitmen kami pagi hari ini. Bahkan oleh firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus juga buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sampai di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pemberitaan Injil pada hari ini akan menguatkan dan meneguhkan kami. Untuk kami Tuhan Yesus, mengikut Yesus sampai akhir hidup kami.
Kami sambut firman-Mu dengan hormat Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara, firman Tuhan bagi kita, tema yang baru di bulan 4 ini adalah supaya kita di 2024 lebih kuat dari sebelumnya. Katakan, aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Belum semua, masih 1-2 orang. 1-2 ya. Aku, sama-sama 1-2 ya. Aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi, aku harus lebih kuat dari sebelumnya di dalam Tuhan. Amin. Kita akan baca Daniel 10 ayat yang ke-12 sampai dengan 21. Saya akan duluan baca. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Dikatakannya hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai bicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur dan kita harus merespon dalam kehidupan ini. Bukan hanya tahu bahwa Allah yang kita sembah telah mati, bangkit, dan dia adalah Allah yang hidup. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu lemah, kita selalu putus asa, kita selalu tidak bersemangat beribadah, kita selalu mengambil cara dengan berbagai hal untuk tidak menghormati Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti dan kita tahu siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita percaya, kepada siapa kita berdoa dan berharap, seharusnya itu akan membuat saudara dan saya semakin hari semakin kuat. Amin. Kenapa? Karena segala sesuatu telah ditaklukkan, ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Termasuk musuh yang terakhir adalah maut. Sehingga apapun alasannya, situasi kondisi apapun, seberat apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kita tahu di area itu ada Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita, dan memberi kita kemenangan dari semuanya. Amin. Yes. Kita akan menjadi kepala keluarga yang kuat menghadapi susahnya dalam mencari nafkah.
Kita akan menjadi istri, menjadi ibu yang kuat menghadapi sikap anak-anak. Kuat dalam mengatur kondisi rumah tangga. Kita akan menjadi anak yang kuat menghadapi tantangan hidup. Tugas-tugas di sekolah, di pekerjaan. Karena kita tahu kita tidak sendiri menghadapinya. Karena Allah yang kita sembah tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi apapun. Bahkan maut sekalipun. Amin, saudara. Nah, saudaraku, tema hari ini adalah more stronger. Jadilah kuat, saudara. Apa itu menjadi kuat, saudara? Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuat itu diartikan dengan banyak tenaga. Banyak tenaga untuk kita mengangkat atau mengangkut. Nah, itu ya. Kita dimampukan, kuat, banyak tenaganya. Lalu bisa juga kuat itu artinya tidak mudah goyah, tidak terpengaruh, teguh pada pendirian. Seperti tadi kepala penginjil tadi yang mengatakan, kau sangkal Yesus atau mati. Tidak gampang melihat istrinya ditembak mati di depannya. Tidak gampang, saudara, ketika ada senjata dikatakan kau sangkal Tuhan atau mati. Tetapi saudara, mengapa dia bisa punya kekuatan teguh, tidak goyah, tidak terpengaruh untuk apapun? Dan dia tidak sangkal Yesus sampai akhir hidupnya. Itulah yang harus dimiliki gereja Tuhan jelang kedatangan Tuhan. Amin, saudara. Itulah makna Paskah itu, saudara. Supaya gereja Tuhan jangan menjadi gereja yang putus asa, tanpa semangat, tanpa harapan. Tidak ada sukacita, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kalau mengerti siapa Allah yang membela saudara, siapa Allah yang kita percaya. Saudara, dalam kitab Daniel yang kita baca tadi, maka hal yang pertama adalah kita mengerti, saudara. Ayat yang ke-19 berkata kepada Daniel, ya, jadilah kuat Daniel. Lalu disebutkan lagi, kuat, harus kuat. Ini adalah perkataan Tuhan. Dia melihat Yesus, dia melihat anak manusia itu adalah gambaran Allah yang menguatkan dengan perkataan firman yang bahkan menyentuhnya. Maka yang pertama, saudara, sadarilah, bangkitlah, kuatlah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, bagi gerejanya, bagi siapapun itu adalah jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Dan ia memberikan kekuatan itu. Amin. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun kegelisahan, apapun ketakutan, apapun yang sedang kita hadapi, dengar firman Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita jadilah kuat. Lalu diulang lagi, ya, jadilah kuat. Lalu saudara, ia memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan lagi katakan, gak kuat aku ibu menghadapi suamiku yang ini. Gak kuat aku ibu menghadapi repetan ini. Aduh, kemarin saudara, tanggal 4 April kemarin ada, ini di Medan loh saudara ya, daerah Maringgal sana. Ada seorang anak mengubur ibunya hidup-hidup. Karena mamanya merepet-merepet. Dia nggak kuat dengar suara repetan. Ngeri, saudara. Jadi makanya hari ini, saudara, jelang kedatangan Tuhan, makanya dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, justru menjelang kedatangan Tuhan akan begitu banyak goncangan. Dikatakan segala sesuatu akan digoncang. Ekonomi akan digoncang, kesehatan akan digoncang, keluarga akan digoncang, pekerjaan akan digoncang, pelayanan akan digoncang, semua dikatakan.
Tetapi kalau kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita tahu kepada siapa kita percaya, kita tahu siapa Allah yang bela, kita tahu Allah yang memegang kehidupan kita, maka kita tidak akan tergoncang. Amin, saudara. Karena kita tahu Tuhan pasti peliharakan kita, karena kita tahu Tuhan pasti luputkan kita, karena kita tahu Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika malaikat itu, ketika Tuhan melihat Daniel pada waktu itu menjadi gemetar, menjadi pucat karena dia melihat penglihatan. Dan dia tahu penglihatan itu mengerikan, harus terjadi di zaman mereka, bahkan nanti jelang kedatangan Tuhan. Dia tidak sanggup, saudara, sampai dia lemas, pucat, dan dia tertelungkup seperti itu dalam kisah itu. Dan Tuhan tahu. Tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, Daniel, jadilah kuat. Yes, jadilah kuat. Dan dia memberikan kekuatan, saudara. Apa ini, saudara? Ada 3 hal, saudara. Perkataan itu berbicara. Jadilah kuat waktu engkau mendengarkan suaranya. Engkau hanya akan kuat, saya dan saudara gerejanya akan kuat pada saat kita dengar suara Tuhan, pada saat kita mendengar firman Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kalau engkau ingin menjadi kuat seperti kehendak Tuhan, tidak ada yang lain. Jadilah kuat, dan kekuatanmu itu adalah ketika engkau mengisi pikiranmu, telingamu, hatimu dengan firman Allah. Amin. Tetapi kalau pikiranmu, hatimu mendengar bisik-bisik, fitnahan, kata-kata yang tidak benar, engkau pasti lemah. Dan hidup itu adalah pilihan. Kalau kau enggak pilih untuk dengar firman Tuhan, engkau sedang mendengar suara dunia. Dan apa yang kau dengar, itu yang akan kau pikir. Apa yang kau pikir, itu yang akan kau ucapkan. Itu yang menentukan engkau kuat menghadapi itu, atau engkau menjadi lemah. Engkau menang atau menjadi kalah, jadi loser. Jadilah kuat, dia jadilah kuat, dan dia memberi kekuatan. Itu berbicara apa? Daniel, hai gereja Tuhan, jadilah kuat saat engkau akan menghadapi hari ini. Jadi pada waktu Tuhan bicara kepada Daniel, Tuhan mau pada saat itu juga, kenyataan yang sedang engkau hadapi ini, engkau harus kuat. Saudara, apa kenyataan pahit, tantangan hidup pahit yang engkau harus hadapi saat ini? Dengar firman Tuhan. Tuhan sedang berkata kepadamu, jadilah kuat. Amin, saudara. Bahwa kenyataan yang kita hadapi pada saat ini, tantangan, masalah penyakit, persoalan, keberatan apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita harus kuat menghadapinya. Mengapa kita bisa kuat menghadapinya saat ini? Jadi kekuatan itu bukan nanti untuk ke depan, tapi pada saat ini. Jadi Daniel tidak kuat, dia mendengar suara Tuhan yang menyatakan akan terjadi begini, begini, begini. Kadang-kala kita juga seperti itu, enggak kuat ketika mendengar berita yang membuat kita, aduh, vonis dokter, masalah, aduh, enggak kuat. Tapi hari ini kebangkitan Kristus berbicara, jadilah kuat untuk kenyataan apapun yang harus kita hadapi saat ini. Katakan yes. Mengapa? Karena Yesus telah menang. Karena Yesus telah menanggung semuanya itu, dan akan meluputkan kita, akan memberikan kita kekuatan melalui kenyataan yang sedang kita hadapi ini. Jangan lari, jangan deny dari apa yang sedang engkau alami. Jangan katakan baik-baik saja pada saat engkau tidak baik-baik saja. Tapi katakan, Tuhan, aku sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, lihat hasil vonis dokter. Tuhan, lihat anakku di penjara. Tuhan, lihat apa saja.
Gak kuat aku Tuhan lihat dengar berita ini. Tetapi pagi hari ini bangkitlah semangatmu, bangkitlah imanmu. Tuhan mau adalah kenyataan apa yang kita alami pada saat ini. Jadilah kuat. Bilang dulu kiri kanan. Jadilah kuat Eda, itu Amang, anakku. Amin. Karena masalahmu, persoalan dan penyakitmu tidak lebih besar daripada Allah yang besar itu. Amin. Ya. Lalu yang ketiga itu berbicara, jadilah kuat untuk menghadapi masa yang akan datang, Daniel. Jadi Daniel diberikan penglihatan apa yang akan terjadi bagi bangsa mereka, dan juga penglihatan akan apa nanti yang terjadi jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita, bagi diri kita sendiri, keluarga kita, pelayanan di tempat ini, anak-anak kita. Tetapi janji firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah kuat juga pada saat engkau akan masuk kepada hari lepas hari. Masa depanmu. Kemarin kami dalam ibadah masyarakat Nias, jadi tuan rumah katakan, aduh anakku masih kecil-kecil. Jadi anaknya masih ada yang baru mau masuk, baru tamat TK. Yang besar juga masih umur 13 tahun. Sementara suaminya sudah mau pensiun 2 tahun lagi. 3 anaknya, istri tidak bekerja. Ya, tapi sangat bagus dia katakan, kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Tuhan pasti akan pelihara. Amin. Itulah pernyataan iman bahwa kita harus kuat apapun yang akan terjadi di masa depan. Belajar mempercayakan masa depanmu juga ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu, kau ada untukku. Saudara, penyanyinya itu dia buta, saudara, Gracia Evania. Tetapi dia berkata, aku nggak tahu akan masa depan, tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa Tuhan ada untukku. Wah, saudara, hanya Tuhan yang mengerti engkau dan saya. Yang dia berkata, jadilah kuat, dengar suaraku, apapun berita, apapun yang sedang engkau dengar pada hari ini, jadilah kuat. Katakan yes. Jadilah kuat pada saat engkau sedang menghadapi kondisi kenyataan yang sedang kita alami saat ini. Jadilah kuat untuk menghadapi masa yang akan datang. Itu yang sering membuat engkau tidak bisa tidur. Itu yang membuat engkau menjadi lemah dan putus asa. Karena kita terlalu memikirkan ke depan. Padahal Tuhan bilang apa? Kuasailah dirimu, pikirkanlah. Janganlah memikirkan pikirannya melampaui. Itu ada firman Tuhannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kalau kita tahu siapa Allah yang bela kita, siapa Allah yang hidup itu, maka kita tahu day by day, mau berapa lama ke depan itu, di masa depan itu, kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat untuk kita. Amin. Ya. Mari kita akan baca Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3 berkata begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan Tuhan tidak mau saudara menjadi lemah dan putus asa, tetapi menjadi kuat. Katakan yes. Bilang kiri kanan, jangan lemah, jangan putus asa. Sekali lagi, jangan lemah, jangan putus asa. Bagaimana kita tidak lemah dan putus asa? Bagaimana kita kuat? Ingat tadi, dengar firman-Nya. Yaitu dengan apa? Kalau kita dengar firman Allah, berarti kita mengingat
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, yang telah menanggung segala sakit penyakit, yang telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Mari kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 26. Saudara, tahukah saudara kenapa gereja-gereja Tuhan memelihara yang namanya perjamuan kudus? Nah, kita akan baca ayat yang ke-26, berkata begini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara sadar atau tidak sadar dan mengerti maksud itu, harus mengerti bahwa perjamuan kudus mengingatkan diri sendiri, mengingatkan iman kita untuk kuat memandang kepada Yesus yang telah mati bagi kita di kayu salib, tapi Dia bangkit dan hidup. Amin. Roti menggambarkan tubuhnya yang sudah diremukkan, dihancurkan, supaya tubuh jasmani kita, tubuh kita kuat, saudara, walaupun kita menghadapi sakit penyakit. Amin, saudara. Karena Yesus telah lebih dulu dihancurkan untuk kita, supaya nikah rumah tanggamu jangan hancur, masa depanmu jangan hancur, kehidupanmu jangan hancur. Ingat Yesus. Lalu dikatakan cawan itu menceritakan tentang darah perjanjian itu, bahwa Allah telah menebus kita, mengampuni kita, bahkan mengabduksi kita, mengangkat kita menjadi anaknya, dan memberikan kita kuasa. Karena ada darah Yesus yang menutup bungkus hidup kita, menutup bungkus keluarga kita dan masa depan kita. Masalahnya adalah, kalau engkau telah dikuduskan, ditebus dengan darah Yesus, jangan buat dosa lagi. Kalau engkau hanya tahu bahwa engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi ternyata dalam kehidupanmu engkau sehari-hari tetap tinggal dalam dosa, gak ada perbedaan dengan orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dengan dunia kegelapan. Apa gunanya engkau hanya tahu Yesus mati dan bangkit dan menyelamatkan kita? Kenapa ada orang Kristen yang menjadi lemah, putus asa, bahkan tidak sanggup menghadapi tantangan hidup? Karena dia hanya tahu Allahnya Allah yang hidup, sudah menebus dia dari dosa, tetapi hidupnya tetap berdosa. Dosa membuat engkau menjadi lemah. Dosa membuat engkau tidak bisa melawan iblis. Dosa membuat engkau akan hidup dalam kesulitan demi kesulitan, saudara. Efesus 6 ayat 10 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya, saudara, kita ini sampai akhir kematian kita bisa tetap kuat hanya apabila engkau, apabila saya, apabila gereja Tuhan tetap di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tapi kalau engkau undur dari Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan, engkau sangkal Yesus, engkau pasti tidak akan kuat. Kalau kita mengerti ini, kalau gereja Tuhan mengerti ini, maka seharusnya orang tidak akan mencari kekuatan di dalam apa? Opo-opo, dalam jimat-jimat, dalam mantra-mantra, di dalam apa saja. Karena kuncinya adalah, jadilah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kekuatan kuasa-Nya, saudara. Makanya kenapa, saudara, ada orang Kristen yang jatuh bangun di dalam dosa dan gagal dalam menghadapi persoalan dan pergumulan. Karena dia hanya tahu Yesus, dia tahu hanya seremonial saja, dia tahu itu hanya sejarah saja, tapi tidak mau tetap tinggal di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Yang kedua, kita belajar di sini dalam kitab Daniel pasal 10 ini. Ini
adalah ketika waktu itu Daniel sedang berdoa dan dia sedang baca firman Tuhan, kitab-kitab yang dinubuatkan nabi-nabi Yeremia, Yeskiel tentang kondisi bangsanya. Dia ambil waktu 21 hari berdoa dan berpuasa. Ya. Maka yang kedua, poin yang kedua adalah kekuatanmu, kekuatanku itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Sama-sama katakan, kekuatanku ditentukan oleh hubunganku dengan Tuhan. Itulah doa. Jadi makanya saudara, kalau ada orang yang tidak suka berdoa, dia sedang mengatakan, aku bisa hidup, bisa menghadapi apapun tanpa Tuhan. Tapi justru ketika kita tahu kita tidak sanggup menghadapi hidup ini tanpa Tuhan, itu akan ditunjukkan dengan sikap hidup, dengan roh doa yang menyala-nyala. Tapi ternyata pelayan-pelayan Tuhan juga, ketika ada jam untuk berdoa, tidak datang berdoa. Bagaimana kuat melayani Tuhan? Bagaimana kuat menghadapi tantangan hidup? Saya akan baca Matius 6 ayat 6 berkata begini dalam bahasa Inggrisnya. But when you make your prayer, ketika engkau sedang berdoa, go into your private room, masuklah ke dalam kamarmu, and shutting the door, tutuplah pintu itu, say a prayer, katakan suatu doa, ya, and your father, ayahmu. Lihat di sini saudara, makanya kenapa kita berkata Bapa kami yang di surga, and your father who sees in secret. Jadi ketika kita ada berdoa, itu Tuhan melihat dari surga, ya. See who sees in secret will give you your reward. Apa maksudnya ini, saudara? Bahwa ketika kita berdoa, doamu pasti akan didengar, doamu pasti akan dijawab. Halo? Masih ada orang di sini? Ya. Daniel 10 ayat 12, mari kita akan baca dulu saudara. Daniel 10 ayat 12 berkata apa tuh? Daniel 10 ayat 12 berkata begini saudara. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian, untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu, karena doamu itu. Yakobus dikatakan, kenapa saling berkelahi? Kenapa saling menyakiti? Dikatakan karena engkau gak berdoa. Kita menjadikan doa, kita menjadikan Tuhan menjadi alternatif terakhir dalam hidup kita. Setelah kita tidak bisa buat apa-apa, setelah kita coba segala cara seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dikatakan apa? Dia sudah pergi ke tabib, sehingga dikatakan habis semuanya harta bendanya. Baru datang kejar Yesus, sudah ditinggalkan keluarga, sudah tak berdaya, baru datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau saudara ngerti, saudara tahu, imanmu berkata bahwa Allah itu turun menjadi manusia, menebus aku, menyelamatkan aku, memimpin aku dalam kebenaran. Dia yang bela aku, tadi kan ada lagunya. Walaupun 1000 manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Saudara, pujian ini harusnya kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan semangat
roh doa yang menyala. Gereja kita namanya kemah doa, namanya kados. Doa membawa kita lebih naik mengenal Tuhan, lebih dalam mengasihi Tuhan. Karena doa, kenapa saudara? Ayat yang berikutnya dikatakan di situ, doa itu adalah kekuatan kita, saudara. Ya, saudara yang terkasih, dikatakan si Daniel itu puasanya 21 hari, tapi ayat itu berkata Tuhan tidak jawab nanti setelah selesai doanya. Halo? Ya, tadi bacanya gitu nggak? Hari pertama atau hari 21? Hari pertama. Hari pertama surga terbuka, lalu ngutus malaikatnya untuk datang kepada Daniel. Jadi lihatlah kasih Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Ketika engkau masih niat saja mau berdoa, Tuhan sudah datang. Kenapa tidak mau berdoa? Kenapa tunggu jor-joran dulu, habis-habisan dulu, tidak berdaya dulu baru cari Tuhan? Kenapa kita menyepelekan kuasa doa? Kenapa kita nggak mau berdoa? Tuhan tidak menunggu rutinitas. Karena si Daniel kan 21 hari. Tuhan tidak melihat ritual-ritual. Tapi Tuhan melihat bagaimana hatinya Daniel. Hati yang merendahkan hati. Hati yang meninggalkan dosa, yang tidak kompromi. Kita tahu Daniel itu tidak kompromi dengan dosa. Dia menjaga kehidupannya tetap dalam Tuhan. Orang-orang yang demikian, saudara, belum dia naikkan doa, Tuhan sudah kirim malaikatnya Tuhan. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Di dalam kitab Daniel tadi, saudara, ayat 20 dan 21 dikatakan, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Artinya, kalau kita doa, Tuhan memberikan jawaban itu. Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Apa yang sedang didoa puasakan oleh Daniel untuk mengerti hikmat Tuhan tentang bangsanya, itu Tuhan kasih. Bahkan Tuhan tidak hanya memberitahu tentang apa yang terjadi bagi bangsa Israel, tapi tentang kesudahan zaman. Tuhan memberi jawaban lebih dari apa yang kita pikir, lebih dari apa yang kita doakan. Katakan amin. Amin. Kan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah turut bekerja bahkan melebihi dari apa yang kita pikir dan doakan. Kenapa tidak menghabiskan waktu duduk di kaki Tuhan, berseru memanggil namanya? Kenapa kita mau habiskan waktu menunggu-nunggu orang untuk dapat tolong kita? Itu kita bisa tunggu. Kita dibilang nanti datang ya jam 10, jam 5 pagi sudah datang. Bisa jauh hari, bisa jam-jam. Karena kita tahu misalnya dia mau kasih, tahu-tahu ketika dia kasih jumlahnya nggak sesuai dengan yang kau minta. Tapi mengapa kita tidak mau menunggu di kaki Tuhan sampai Tuhan jawab doa kita? Jadi yang kedua adalah, saudara, kita harus sadar kekuatan kita ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa. Saudara, di dalam Markus 14 ayat 38, ini adalah perkataan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib. Apa itu? Sama-sama kita baca ini, 1, 2 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita mempelintir ayat ini. Kenapa nggak doa? Ya Bu, gimana lah? Kan ada ayat Alkitab, pakai Alkitab pula itu ya kan? Kan udah dibilang, daging lemah. Woi, justru Tuhan sudah ingatkan, daging kita lemah. Oleh sebab itu rohmu harus kuat. Rohmu kuat melatih badan ini supaya kuat. Mau berdoa. Kenapa? Karena di situ dikatakan supaya kamu jangan jatuh
jatuh dalam pencobaan. Tuhan sudah mengingatkan bahwa selama kita hidup pasti ada pencobaan. Tapi doa menjadi alat protek bagi kita supaya kita jangan jatuh tergeletak. Tetapi murid-muridnya ternyata modong. Makanya nanti kita akan lihat akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Seandainya waktu itu Petrus berdoa, mungkin saja dia tidak menyangkal Yesus. Emosinya bisa terjaga karena waktu itu dia yang potong kuping si Malkus, sudah. Doa itu mengangkat ketakutan dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Pada saat engkau merasa takut, ingat yang kau perlukan adalah connect dengan Tuhan. Langsung katakan, Tuhan, aku sedang takut, aku sedang gelisah, aku khawatir, apa ini pikiran dan perasaanku. Itulah saudara, doa menggantikan, mengangkat ketakutanmu, menggantikan dengan damai sejahtera. Doa adalah kunci mengakses surga. Seperti tadi, Daniel mendapatkan kekuatan dari mana, saudara? Tinggal di Babel yang semuanya tidak mengenal Tuhan. Dia pernah masuk kepada gua singa. Dia boleh menang menghadapi tantangan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Dari mana? Karena kitab Daniel mencatat bahwa setiap hari Daniel itu 3 kali sehari berdoa. Ini bukan doa makan ya. Saudara pikir, aku juga 3 kali bu. Mau makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu maksudnya. Maksudnya mengambil waktu berseru-seru menyembah Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Padahal dia orang yang paling sibuk, saudara. Orang nomor 2. Lalu dikatakan di dalam Daniel pasal 6, pada saat ada jatuh vonis, dia harus masuk ke gua singa. Tidak ada seorang pun yang menolong. Bahkan pimpinannya, raja pada waktu itu tidak bisa bela dia. Tapi apa yang dilakukan? Dia justru masuk ke kamarnya. Dikatakan ayat itu, seperti biasanya. Dan itulah yang kita melihat mengapa Tuhan selalu membela Daniel. Dia suka berdoa. Doa membuka pintu surga. Lihat tadi, malaikat Tuhan diutus bagi kita. Yang ketiga, doa adalah kunci kemenangan dalam peperangan rohani. Kalau kita baca dalam kitab Daniel itu, saudara, pada waktu Daniel berdoa selama doa puasa 21 hari, dikatakan, saudara, ayat itu, selama 21 hari juga, setan, itulah yang disebut, dikatakan lagi, pemimpin dunia, media, dan Persia. Artinya, di dalam kitab Efesus, sadarlah saudara, iblis itu dilemparkan ke muka bumi ini, ke udara. Dia katakan pemimpin media dan Persia, maksudnya apa? Di setiap tempat itu ada roh teritorial. Di mana engkau berada? Di tempat kerja, di perjalanan, mau di mana? Tetapi saudara, roh yang di dalammu lebih besar dari roh itu. Lihat di sini, pada waktu Daniel berdoa 21 hari, selama 21 hari, dikatakan ada peperangan rohani untuk menghalangi malaikat itu datang menjawab doa Daniel. Tetapi apakah mereka menang? Apa kalah, saudara, dalam kisah itu? Menang. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang ketiga, maka kita akan mengambil bagaimana kita menjadi kuat. Berketetapan hati untuk tekun berdoa sampai sesuatu terjadi. Lihat di situ, kita mengerti di sini peperangan rohani. Mengapa tidak terjadi? Karena iblis akan coba halangi jawaban doa itu. Iblis menghalangi atau kita juga yang menghalangi. Dengan apa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita masih hidup dalam dosa dan pemberontakan. Pray until something happen. Amin, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan.
Tapi berdoalah sampai suamimu 100% bertobat, istrimu 100% bertobat, anakmu 100% bertobat, pemulihan keluarga terjadi, kesembuhan terjadi. Jangan beri kesempatan kepada daging untuk menjadi lemah dan putus asa. Daniel 10 ayat 21 mengingatkan kita, iblis akan selalu menghalangi jawaban doa. Markus 14 ayat 37 dikatakan, iblis akan membuatmu tertidur dan tidak dapat berdoa. Jadi kalau ke gereja, jangan ada seorang pun yang tertidur. Itu tipu muslihat iblis. Makanya tidurlah lebih awal supaya bangun engkau segar. Jangan tidurnya di gereja. Karena itu kiat iblis. Supaya apa? Supaya engkau nggak dengar firman. Seharusnya kalau kita ke gereja, kita dengar firman, kita pulang dengan kekuatan yang baru. Sepanjang 1 minggu ini kita katakan, yes, iblis, di mana sengatmu? Kau mau buat apapun, engkau ada di telapak kakiku. Amin, saudara. Ya, kebangkitan Yesus, maka kita akan sadar, ialah Tuhan yang hidup. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kita membaca Roma 8 ayat 32. Tim boleh maju ke depan. Roma 8 ayat 32, ayat yang terakhir bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi sebab itu jadilah kuat. Tapi bersama dengan Tuhan engkau kuat. Tapi kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau menghidupi firman Tuhan, engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau ada di dalam kekuatan kuasanya, itulah yang akan membuat kita akan menjadi kuat. Amin, saudara. Bilang dulu kiri kanan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Buanglah perkataan atau pemikiran atau sikap hati yang engkau sedang lemah atau putus asa. Tuhan tidak mau melihat engkau lemah dan putus asa. Tuhan tidak mau engkau hidup tanpa pengharapan. Tapi Tuhan mau kita kuat menghadapi apapun hari ini, apapun di masa depan. Kekuatan kita adalah oleh firman-Nya dan kehadirannya, dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sambil meja perjamuan boleh dipersiapkan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi, naikkan dari hatimu yang paling dalam. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
itu nyata bagi kami. Kami jadi kuat, ya kami jadi kuat. Dan kami diberikan kekuatan oleh firman-Mu, oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Allah yang kami percaya, Allah yang kami imankan adalah di dalam nama Yesus, yang telah menang dan menaklukkan segala sesuatu, termasuk maut. Sebab itu kami harus kuat, dan kami akan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, menghadapi kenyataan yang kami hadapi hari lepas hari, maupun kami akan kuat menghadapi ke depan bersama dengan Tuhan. Sungguh masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Sungguh Tuhan akan memampukan kami. Biarlah kiranya roh kami menyala-nyala di dalam doa kami kepada Allah. Biarlah kiranya kami akan suka berdoa kepada Tuhan, belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, berseru, berharap, berseru di dalam nama-Mu. Karena kami tahu bahwa doa dijawab oleh Tuhan. Dan kami mau hancurkan segala pekerjaan iblis yang mencuri sukacita, roh teritorial, mantra, jimat, sihir, kegelapan lainnya. Segala dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penghalang doa dijawab, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terlepaslah, karena Yesus telah melepaskan kami. Kami telah dikuduskan. Tolong kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Tolong kami tidak hidup lagi di dalam dosa, supaya jangan menghalangi pemulihan terjadi dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, bagi keuangan kami, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah karena kami akan kuat sebagai kepala keluarga di tengah dunia mencari nafkah. Tuhan, kuatkan ibu-ibu di dalam membesarkan anak-anak, di dalam mengurus rumah tangga, mengatur keuangan. Tuhan, tolong anak-anak menjadi kuat di tengah tantangan pergaulan mereka, Tuhan. Jadilah kuat pelayan-pelayan-Mu juga di tempat ini, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mau patahkan segala perkataan yang sia-sia, pemikiran yang sia-sia, yang sering membuat kami menjadi lemah dan putus asa. Kami tolong itu di dalam nama Yesus. Kuatlah roh kami, jiwa kami, pikiran kami, tubuh jasmani kami. Sebentar kami akan